hidayah ya Bu. Orang yang hidup, orang yang kaya ya Bu, dapat hidayahnya. Hidup sih hidup ya Bu, tapi nggak ada hidayahnya, belum nyampe ke majlis, belum bisa buka Quran ya Bu. Naudzubillah. Makanya beruntung ibu pagi-pagi, walaupun ibu telah menyiapkan diri ya Bu, walaupun banyak kesibukan di rumah ya Bu, segala macam ya Bu pekerjaan, ibu tinggalin dulu sementara ya Bu. Kita cari ilmu bekal akhirat ya Bu, tujuannya agar kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat agar kita bisa ya Bu menerapkan, bisa dapat bahagia dunianya, bahagia akhiratnya ya Bu. Nanti alhamdulillah kalau ibu udah dapat ilmunya ya Bu, di rumahnya hati rasa tenang ya Bu, karena udah dapat hidayah. Walaupun masih banyak masalah di sana sini ya Bu, tapi selalu diberikan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli. Langsung kita nyebut hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula nasir ya Bu. Selalu kita minta pertolongan sama Allah ya Bu. Setiap kesulitan kita, setiap masalah kita minta ditolong Allah. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah apa? Al-Qari'ah artinya hari kiamat. Hari kiamat itu macam-macam dalam bahasa Al-Quran. Ada yang disebutnya Al-Qari'ah, juga disebut juga dalam apa? Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Itu juga menceritakan tentang hari kiamat ya Bu. Makanya ini hari kiamat adalah hari yang sangat dahsyat, semua dipertanyakan. Wa ma adraka mal qari'ah ya Bu. Apakah kalian tahu tentang hari kiamat itu? Bu, ada kiamat kecil, ada kiamat yang besar. Ya Bu, ada kiamat sugra, ada kiamat kubra. Kiamat sugra itu kiamat apa? Kita diri sendiri masing-masing akan mengalami kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya Bu, kita semuanya pasti akan merasakan kematian. Itulah kiamat kecil Bu, yang masing-masing kita akan hadapi. Karena dalam proses najah, proses sakaratul maut Bu, sering kita baca tuh ya Bu, Allahumma hawwin alaina bi sakaratil maut. Ya Allah, gampangin, ringanin, mudahin pas sakaratul maut. Karena Rasulullah SAW menceritakan sakaratul maut itu sampai bilang tuh malaikat Jibril yang selalu mendampingi Rasulullah pas sakaratul maut, malaikat Jibril gak mau melihat Bu, saking ngeri-ngerinya, saking ngenesnya ya Bu, ngelihat orang yang dicintai ya Bu, orang yang selalu dikasihi melihat sakaratul maut. Kenapa Jibril engkau berpaling mukamu kepadaku, kata Rasulullah. Maka Jibril mengatakan, ya Rasulullah, bukan aku tidak suka kepadamu, tapi aku tidak tega ya Bu, ya ngerinya orang lagi narik sakaratul maut ya Bu. Maka kata Rasulullah, sakitnya itu bagaikan dicabik pedang Bu. Maka kata malaikat ya yang menarik nyawa teman, Israil, ya Israil, tolong sakit sakaratul maut ini timpahkan saja kepadaku. Kalau sakitnya kayak begitu, jangan sampai umatku merasakan sakit. Masya Allah, cintanya Rasulullah sama kita. Walaupun kita banyak dosa, kalau lempengan sakit-sakit udah biarin Rasulullah yang nanggung. Padahal kita yang banyak dosa. Tuh, nggak ada manusia Bu yang cinta seperti Rasulullah. Suami kita juga belum tentu cintanya kayak begitu Bu. Iya, lagi hidup mah ngomong sehidup semati, giliran mati mah. Jangankan matinya Bu, masih hidupnya aja suka ada yang menduakan ya Bu ya. Masya Allah. Tuh, cinta Rasulullah selalu
Bu yang kita damba-dambakan Ibu, karena tidak ada seperti manusia yang sangat cinta kepada kita, yaitu Rasulullah. Yauma yakunun nasu kal farasyil mabsus. Sedangkan kiamat besar adalah hari kiamat yang sebenarnya. Semua nanti di mana hari manusia itu bagaikan anai-anai. Ya Bu, kal farasyil. Ya Bu, bagaikan kayak kita mah apa tuh? Kalau habis hujan ada apa Bu? Nama itu. Yang ada suka ada itunya, yang ada bulu-bulunya apa sih? Yang keluar malam. Itu namanya anai-anai itu. Ya, ada kunang-kunang, ada yang kayak apa? Yang ciraru, ya. Ya Bu, ya model kayak begitu tuh, ya Bu. Kita manusia kayak begitu, ya Bu. Nggak ada. Kalau misalnya ciraru, kalau misalnya tiba ada laron, ya Bu. Kalau itu kan cuma ada Bu, pas kita ada cahaya doang ya Bu. Kalau nggak ada cahaya lagi dia mati kan? Tuh, masya Allah. Kita kayak begitu Bu nanti hari kiamat, ya Bu. Semuanya, ya Bu, kayak siraru, ya Bu, kayak laron, ya Bu. Bagaikan anai-anai yang berterbangan, ya Bu. Kalau udah nggak ada bulunya geletak-geletakan kan ya. Nah, wa takunul jibalu kal'inil manfush. Sedangkan gunung-gunung, Bu, dilihat gunung sekarang Bu. Gunung mencakar langit kan, tegak kayaknya kokoh. Gunung aja pas lempengan hari kiamat bagaikan bulu-bulu, ya Bu, bagaikan bulu-bulu apa ya, kayak kita kapas-kapas, ya Bu, yang berterbangan. Gunung aja kayak begitu penuh, gimana kita yang menjret-menjret, udah kayak bulu-bulu apalagi ya Bu, udah kayak debu-debu, masya Allah. Tuh, nanti saking ngeri-ngerinya tuh di hari kiamat, ya Bu. Fa amma man thaqulat mawazinu, tapi ada kabar gembira penuh, ya Bu. Mami ada kabar gembira kalau nanti kita banyak amalnya. Fa amma man thaqulat mawazinu, berat timbangan kita, berat kebaikannya, ini jadi kabar gembira. Wa huwa fi 'isyatir radiyah, yaitu orang-orang yang mendapatkan keberuntungan, mendapatkan ya Bu kehidupan yang sangat memuaskan. Tuh radiyah Bu, radiyah karena nggak hadir ya Bu. Radiyah itu yang diridhoi Allah, ya Bu, mendapatkan kepuasan, mendapatkan kenikmatan setelah kita apa Bu, bercapek-capek, berlelah-lelah waktu di dunia ngumpulin bekal akhirat. Tuh nanti kita masing-masing segolongan penuh. Masing-masing segolongan. Kalau kita biasa taklim begini, di sana udah langsung aja, ya Bu, udah langsung digolongkan tuh sama malaikat-malaikat rahmat, ya Bu. Tapi kalau orang yang suka maksiat, ya Bu, yang suka nauzubillah menjalik, ya Bu, yang suka yang suka ngomongin orang, ya Bu, yang kemarin tuh apa Bu, wailul likulli humazatir lumaza, itu udah digiring tuh awal-awal malaikat zabaniyah, ya Bu, untuk ke neraka utama. Ini juga nanti ada neraka namanya neraka hawiyah, ya Bu. Nah, makanya wa amma man khaffat mawazinu, tapi kebalikannya, nazirnya, peringatannya bagi orang-orang yang ringan timbangannya, ya Bu. Maka nanti Bu, Rasulullah tuh nggak ada di mau pintu yang sebelah kiri, adanya maunya di sebelah kiri karena di sebelah kanan tuh ada Nabi Ibrahim. Sedangkan Nabi Ibrahim seorang ayah, ibu, selalu mendahulukan anaknya. Ya Rasulullah, kenapa engkau di sebelah kiri? Ya Bu, kenapa enggak di sebelah kanan aja? Biarin saya di sebelah kiri, kata Rasulullah. Jangan, ya Bu, ya Khalilullah, saya mau di sebelah kiri karena saya pengen nunggu, takut ada umat saya yang ditarik sama malaikat zabaniyah. Bu, sehingga Rasulullah selalu pas giliran orang lagi di mizan, di timbangan, tuh Rasulullah menanti kita pas lempengan udah di yaumil hisab, pemeriksaan. Kalau misalnya kita ringan, ya Bu, timbangan kita kebaikannya, maka Rasulullah tambahin tuh pakai sendalnya, masih jomplang juga, ya Bu, ditambahin pakai sorbannya, ya Bu, masih jomplang juga, udah banyakan maksiatnya, ya Bu. Rasulullah tambahin pakai kopiahnya, jomplang juga, ya Bu. Maka tuh Rasulullah selalu berikan syafaat. Apalagi maka tuh Rasulullah ngeluarin apa Bu? Ngeluarin buku catatan, ya Bu. Sehingga buku itu nggak ada yang tahu kecuali Rasulullah. Dan para malaikat juga bertanya, ya Rasulullah,
Catatan apa itu sehingga yang tadinya tuh orang yang jomplang-jomplang terus dia perlu ditambahin pakai pakaian Rasulullah masih tetap jomplang, tapi pas lempengan dikasih buku catatan itu maka tuh timbangannya jadi berat ke kanan, ya Bu, berat kebaikannya. Sehingga ditanya bahwa ini adalah catatan bacaan sholawat mereka waktu di dunia. Maka kita mau masa, ya Bu, sholat kita belum benar, ya Bu, ngaji kita juga belum lancar, ya Bu, ya segala macamnya masih banyak maksiatnya, masih banyak dosanya, ya Bu. Banyakin baca sholawat. Karena orang yang paling mulia, orang yang paling beruntung nanti di hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersolawat. Ngapain aja? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, menyuci Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, mengepel Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Asal jangan ke toilet aja, ya Bu. Pokoknya ngapa-ngapain, ya Bu, kita baca sholawat agar kita nanti selalu berikan syafaat. Fa'umuhu hawiyah, mereka orang yang ringan timbangannya adalah orang-orang yang jadi penghuni neraka hawiyah. Sampai ditanya sama Ibnu Abbas, ya Rasulullah, ya Bu, sampai ditanya sama Ibnu Qatadah, ya Bu, ya Rasulullah, neraka hawiyah itu seperti apa? Kan kalau neraka utama kemarin kita itu orang yang suka banyak menggunjing, yang suka mencela, yang suka gosip, ya Bu. Sedangkan hawiyah itu neraka seperti apa? Maka Rasulullah menjelaskan neraka hawiyah itu bagaikan orang yang udah ada di neraka utamanya, ditebalikin tuh kepalanya, ya Bu. Ininya diikat, kakinya diikat, ya Bu. Kepalanya dicungkir balikan ke bawah, ya Bu, sampai itu polohnya, ya Bu, naudzubillah jari, ya Bu, cucuran keluar, ya Bu, jadi lagi, ya Bu. Neraka hawiyah seperti itu saking panasnya, sehingga kata Rasulullah, api dunia itu, ya Bu, hanya 1 dibanding 70 kali, ya Bu, api neraka, masya Allah. Sedangkan api dunia itu 1 pun dari neraka diambil, itu pun udah dicelupkan ke lautan ribuan tahun, baru dipakai disebarkan untuk di dunia. Apalagi nanti 69 kalinya Bu, neraka yang ada semuanya naudzubillah jadi ada neraka hawiyah, neraka utama itu semuanya 69 kali dari api dunia. Bu, kita kemarin kecipratan aja kata Mahaji, air panas masya Allah sampai melepuh, ya Bu. Tiba-tiba kecipratan doang belum kena apinya, ya Bu, masya Allah. Yang kita pikirin tuh gitu Bu, lempengan kita lagi maksiat, lempengan kita lagi dosa, buru-buru istighfar, ya Bu, buru-buru tobat, ingat neraka hawiyah, ya Bu. Maka kata Rasulullah SAW melanjutkan, siapa orang yang naudzubillah menjarik, ya Bu, memperingatkan dirinya, ya Bu, wahai diri, ya Bu, bahwa engkau nanti akan menghadapi yang namanya, ya Bu, sakaratul maut, dan engkau akan menghadapi yang namanya Bu, alam barzah, ya Bu. Dan setelah alam barzah nanti ada mengalami alam apa Bu? Ba'as, ya Bu, alam kebangkitan. Bu, manusia dibangkitkan, ya Bu, dari kubur tuh bagaikan toge-toge, ya Bu, ya bagaikan toge-toge yang baru muncul tuh, yang baru tumbuh, ya Bu, itu dalam posisi telanjang. Sampai Siti Aisyah nanya, ya Rasulullah, bagaimana kita kalau misalnya semua dalam keadaan telanjang, ya Bu, kemaluan kita? Kata Rasulullah, udah masing-masing nggak mikirin kemaluannya, tapi masing-masing mikirin nasibnya, ya Bu. Sampai berlari-larian ke Nabi Adam, ya Abul Bashar, tolongin kami. Kata Nabi Adam, boro-boro nolongin ente, aneh aja punya salah, harus dipertanggungjawabkan, ya Bu. Salimna nafsi, cari selamat masing-masing. Lari lagi ke Nabi Nuh, kata Nabi Nuh, boro-boro nolongin ente, ya Bu. Semua nanti manusia lari-larian kesana kemari, ya Bu. Tapi Nabi Nuh ngomong apa? Jangankan nolongin ente, ya Bu, istri dan anak aneh aja, ya nggak bisa kita tolongin, nggak bisa dikasih hidayah, ya Bu. Cari sana ke Nabi yang lain, sampai ke Nabi Musa, sampai ke Nabi Isa, nggak ada yang bisa nolongin. Tapi disitulah Rasulullah silakan sujud. Rasulullah, maka kata Allah, ya Rasulullah,
Kenapa engkau sujud terus padahal udah di dalam surga? Ya Bu, aku mikirin umatku ya Allah. Bu, mikirin kita. Maka langsung kata Allah, aku izinkan engkau memberikan syafaat kepada seluruh umatmu. Maka Rasulullah telah mengadakan tangannya ya Bu, dan selalu didampingi sama malaikat-malaikat rahmah ya Bu. Ummati itu di telaga kausan. Kita lagi kehausan Bu, lagi kebingungan, hiruk pikuk begitu dahsyatnya ya Bu, yang namanya hari kiamat. Jangankan hari kiamat Bu, orang kebakaran aja Bu. Contoh lihat tuh orang kebakaran di dunia, ya Allah, teriak-teriak, lari sono lari sini ya Bu, yang udah kebakar ya Bu. Nah kita juga kayak begitu Bu. Kalau ada anak kita, ada keluarga kita, ada suami kita yang belum sholat, bagaikan kita nolongin Bu anak keturunan kita lagi ada di api neraka. Maka buru-buru tarik. Nah buru-buru sholat sayang buru-buru sholat ya Bu. Kita ngebayangin tuh anak lagi dibakar api neraka. Makanya kan diingatkan, kullu anfusakum wa ahlikum nar, jagalah dirimu dan keluargamu dari azab api neraka. Mudah-mudahan ya Bu kita selalu dibimbing sama Allah ya Bu, dituntun sama Allah, ditolong sama Allah ya Bu, agar kita bisa menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya ya Bu. Karena yang paling berat itu ya Bu, paling berat kita menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Itu paling berat. Padahal sholat kan kagak bayar Bu, tapi rasanya berat banget kalau lagi malas ya Bu. Tahajud padahal bisa ya Bu, tapi apa? Kalah sama ngantuk ya Bu. Ya itu, baca Quran bisa, sebetulnya ada tuh waktu baca Quran, tapi kalah sama TV, kalah sama balasan WA ya Bu, kalah sama teman nyamper tibang ngomong-ngomong rumpi rozana kesini bisa, tapi baca Quran ada tuh, padahal ada waktu tapi nggak kebaca. Berarti apa? Kita nggak diundang ya Bu, nggak diajak sama Rasulullah, nggak dituntun sama Allah. Naudzubillah. Makanya pengampunan kita ya Allah, misalnya sehari ini kita nggak bisa baca Quran ya Allah, dosa apa ya saya tadi ya Allah, kok nggak undang agar bisa baca Quran. Sholat rawatib padahal bisa tuh 2 rakaat ya Bu, qobliyah badiyah, tapi nggak bisa. Masya Allah terburu-buru bayar sholat. Sekarang sholat dipepet-pepet, johor mepet asar mepet maghrib mepet isya mepet ujung-ujung jadi babi. Itu karena mepet-mepet terus Bu, padahal waktu ada. Kadang-kadang kita suka ngelaura ya Bu, melalaikan ya Bu. Aurat yang Bu bisa. Ya, makanya Bu, ya kita ini juga Bu, sama-sama Bu, kita sama-sama dari jaga lisan, jaga pandangan, minimal Bu, aurat kita tutup ya Bu. Ya. Kalau misalnya kita maaf nih, seininya repot-repot kita misalnya nggak ketemu jilbab nih, pakai pas keluar pakai mukena ya Bu. Misalnya kita pakai daster nih ya Bu, ada orang assalamualaikum kan, assalamualaikum. Makanya tuh kalau misalnya itu saya suka bikin saketan ya Bu, mau mukena atau jilbab panjang ditaruh tuh. Jadi pas lempengan itu kita udah gitu aja gitu, biarin aja, asal jangan bisa ketutup. Tapi kalau kerja, kalau kerja mah kita kalau panjang-panjang gini susah ya. Nggak apa-apa kalau misalnya itu kan kita agak tarik dikit ya Bu, agak tarik sedikit misalnya. Tapi emangnya sih bagusnya Bu, kita walaupun basah, kalaupun kita basah nanti kita akan kering, ketimbang kita buka aurat ya, maka kelihatan yang lain bukan mahram kita gitu Bu. Ya itu yang paling susah emang Bu, kalau bagi perempuan jaga lisan, jaga aurat ya Bu. Kalau misalnya kita udah bisa jaga lisan kan insya Allah Bu, akhlak kita dituntun. Sama laki gak berani-berani amat ya Bu, yang tadinya gak bisa nyeduin kopi karena takut nih ngedenger bahwa kalau nyeduin kopi, nyeduin teh suami itu sama dengar kita ibadah 1 tahun, ganjarannya gede. Belum tentu ibadah kita hari-hari diterima ya Bu, timbang nyeduin kopi doang mudah-mudahan jadi ganjaran setahun tuh
ya Bu, menambal-nambal dari ibadah-ibadah kita yang lalai ya Bu. Nah itu yang ada kayak begitu, mudah-mudahan ya Bu, yang tadinya kita lalai, yang tadinya lupa ya Bu, yang banyak maksiat ya Bu, mudah-mudahan Allah ampunin segala dosa-dosa kita ya Bu, kesalahan kita, kehilapan kita, semoga Allah bimbing menjadi manusia-manusia yang lebih baik lagi ya Bu, insya Allah ya Bu. Mudah-mudahan kalau kemana-mana, kalau nggak ada jilbab yang itu pakai mukena aja ya Bu, agak panjang jadi nggak ribet-ribet lagi ya Bu. Mudah-mudahan ada hikmahnya apa yang kita pelajari hari ini menjadikan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat, bisa menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Wafan ya karim, wafan ya rahim, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma zayyina bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la dainan illa qadaita wa la jahilan illa 'allamta wa la ghaiban illa radadta wa la karban illa kashafta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah laka fiha ridan wa lana fiha salahun illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika